Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Presiden Vladimir Alexandrovich Zelensky atau Vladimir Zelensky atau Volodymyr Zelensky dari negara Ukraina. Video ini adalah video kedua dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Admin akan mengutip sebuah kata bijak dari Yunani, Sipis pacem para paktum. Artinya, jika ingin damai, siapkan perjanjian. Saya berpendapat kata-kata ini mewakili pola pikir Presiden Volodymyr Zelensky ketika mengambil keputusan untuk bergabung dengan aliansi NATO. Beliau berpikir dengan bergabungnya Ukraina dengan NATO akan membuat Ukraina terjamin keamanannya. Presiden Ukraina saat ini adalah Volodymyr Zelensky atau Vladimir Alexandrovich Zelensky atau Vladimir Zelensky. Presiden Volodymyr Zelensky lahir pada tanggal 25 Januari 1978 di Kryvyi Rog, wilayah Dnepropetrovsk, Soviet Sosialis Republik Ukraina, Uni Soviet. Saya akan membahas genealogis dari Presiden Volodymyr Zelensky. Genealogis ini akan membahas dari sisi ayah saja. Presiden Volodymyr Zelensky adalah putra dari Alexander Semyonovich Zelensky dan Rima Vladimirovna Osipova. Alexander Semyonovich Zelensky adalah keturunan Yahudi yang lahir pada tanggal 23 Desember 1947. Sedangkan istrinya lahir pada tanggal 16 September 1950. Alexander Semyonovich Zelensky adalah seorang profesor dan ilmuwan komputer dan kepala Departemen Cybernetic dan Computing Hardware di Kryvyi Rih State University of Economic and Technology. Sedangkan ibunya bekerja sebagai seorang insinyur. Alexander Semyonovich Zelensky adalah putra Samuel Israelevich Semyon Ivanovich Zelensky, atau lebih dikenal Semyon Ivanovich Zelensky. Semyon Ivanovich Zelensky lahir pada tahun 1924. Semyon Ivanovich Zelensky adalah seorang tentara yang bertugas sebagai prajurit infanteri, pensiun dengan pangkat kolonel di Tentara Merah Uni Soviet, di divisi senapan motor pengawal ke-57. Samuel Israelevich Semyon Ivanovich Zelensky adalah putra dari Israel Zelensky.
Israel Zelensky meninggal selama Perang Dunia Kedua bersama dengan 3 orang putranya meninggal dalam peristiwa Holocaust. Holocaust adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan tentara Nazi Jerman kepada orang keturunan Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Presiden Volodymyr Zelensky menikah dengan Elena Vladimirovna Kiyashko pada tanggal 6 September 2003. Setelah menikah dengan Volodymyr Zelensky, lebih dikenal dengan nama Olena Zelenska atau Elena Vladimirovna Zelenskaya. Dari pernikahan Volodymyr Zelensky dan Olena Zelenska memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama Alexandra Vladimirovna Zelenskaya, lahir pada tanggal 15 Juli 2004. Kedua, Kirill Vladimirovich Zelensky, lahir pada tanggal 21 Januari 2013. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir dari orang tua Yahudi pada tanggal 25 Januari 1978 di Kryvyi Rih, Republik Sosialis Soviet Ukraina. Sebelum memulai sekolah dasar, Zelensky tinggal selama 4 tahun di kota Erdenet, Mongolia, tempat ayahnya bekerja. Zelensky tumbuh dengan berbicara bahasa Rusia. Pada usia 16 tahun, ia lulus tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan menerima hibah pendidikan untuk belajar di Israel. Tetapi ayahnya tidak mengizinkannya pergi. Ia kemudian memperoleh gelar sarjana hukum dari Institut Ekonomi Kryvyi Rih, kemudian departemen di Universitas Ekonomi Nasional Kiev, dan sekarang menjadi bagian dari Universitas Nasional Kryvyi Rih, tetapi tidak bekerja di bidang hukum. Volodymyr Zelensky kemudian bekerja sebagai komedian dan mendirikan rumah produksi Kuartal 95 yang membuat film, kartun, dan acara televisi, termasuk Sloha Narudu atau The Servant of the People, di mana Zelensky memainkan tokoh Presiden Ukraina. Serial yang sangat populer ini ditayangkan dari tahun 2015 sampai 2019. Partai politik dengan nama yang sama dibuat pada Maret 2018 oleh karyawan Kuartal 95. Zelensky mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan umum presiden Ukraina pada tahun 2019 pada 31 Desember 2018. Bersamaan dengan pidato tahun baru Presiden Petro Poroshenko pada channel TV 1+1. Sebagai orang luar politik, 6 bulan sebelum pengumuman pencalonannya, ia sudah menjadi salah satu kandidat terdepan dalam jajak pendapat untuk pemilihan. Ia memenangkan pemilihan umum dengan 73,9%
suara pada putaran kedua dan mengalahkan Poroshenko. Dia mengidentifikasikan diri sebagai sebuah populis dan orang anti kemapanan dan anti korupsi. Sebagai presiden, Zelensky telah menjadi pendukung e-government dan persatuan antara bagian penduduk negara yang berbahasa Ukraina dan Rusia. Gaya komunikasinya banyak menggunakan media sosial, khususnya Instagram. Partainya menang telak dalam pemilihan legislatif yang dipercepat tak lama setelah pelantikannya sebagai presiden. Selama pemerintahannya, Zelensky mengawasi pencabutan kekebalan hukum bagi anggota Rada Verkhovna. Rada Verkhovna adalah DPR Ukraina. Tanggapan negara tersebut terhadap pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi berikutnya dan beberapa kemajuan dalam mengatasi korupsi di Ukraina. Pengkritik Zelensky mengklaim bahwa ia ingin memusatkan otoritas dan menguatkan posisi pribadinya dengan mengambil kekuasaan dari oligarki Ukraina. Zelensky dilantik menjadi presiden Ukraina pada 20 Mei 2019. Berbagai pejabat asing menghadiri upacara di parlemen Ukraina. Antara lain Salome Zourabichvili dari Georgia, Kersti Kaljulaid dari Estonia, Raymond Vejonis dari Latvia, Dalia Grybauskaitė dari Lituania, Janos Der dari Hongaria, Maros Edkovic dari Uni Eropa, dan Rick Perry dari Amerika Serikat. Zelensky adalah presiden Yahudi pertama dengan Volodymyr Groysman sebagai Perdana Menteri. Ukraina menjadi negara pertama selain Israel yang memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan Yahudi. Dalam pidato pelantikannya, Zelensky membubarkan parlemen Ukraina saat itu dan menyerukan pemilihan parlemen dini yang semula dijadwalkan diadakan pada bulan Oktober tahun itu. Salah satu mitra koalisi Zelensky, Front Rakyat, menentang langkah tersebut dan menarik diri dari koalisi yang berkuasa. Pada tanggal 28 Mei, Zelensky memulihkan kewarganegaraan Ukraina dari Mikhail Saakashvili. Usulan besar pertama Zelensky untuk mengubah sistem pemilihan dari sistem pemungutan suara pluralitas menjadi perwakilan proporsional dengan daftar partai tertutup ditolak keras oleh parlemen Ukraina karena keyakinan bahwa daftar tertutup akan menyebabkan lebih banyak korupsi di pemerintahan. Saat itu, pada tanggal 6 Juni, anggota parlemen menolak dan memasukkan inisiatif kunci Zelensky dalam memperkenalkan kembali tanggung jawab pidana dan pengayaan ilegal dalam agenda parlemen, dan malah memasukkan rancangan undang-undang serupa yang diusulkan oleh sekelompok deputi. Pada Juni 2019,
diumumkan bahwa inisiatif utama ketiga presiden yang berupaya menghapus kekebalan dari anggota parlemen, diplomat, dan hakim akan diajukan setelah pemilihan parlemen Ukraina Juli 2019. Inisiatif ini selesai pada 3 September ketika parlemen baru meloloskan undang-undang yang melucuti kekebalan hukum anggota parlemen, memberikan Zelensky kemenangan legislatif dengan memenuhi salah satu janji kampanye utamanya. Pada 8 Juli, Zelensky memerintahkan pembatalan parade Hari Kemerdekaan Kiev tahunan di Maidan Nezalezhnosti dengan alasan biaya. Meskipun demikian, Zelensky menyoroti bahwa hari itu akan menghormati pahlawan pada hari kemerdekaan, namun formatnya akan baru. Dia juga mengusulkan untuk menghabiskan uang yang akan digunakan untuk membiayai parade para veteran. Pada tahun 2020, Partai Zelensky mengusulkan reformasi undang-undang media Ukraina dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan dan melonggarkan dominasi oligarki Ukraina di penyiar televisi dan radio. Kritikus mengatakan itu berisiko meningkatkan sensor media di Ukraina karena klausul tanggung jawab pidananya untuk distribusi disinformasi dapat disalahgunakan. Zelensky dikritik karena perjalanan rahasia ke Oman pada Januari 2020 yang tidak dipublikasikan pada jadwal resminya dan di mana ia tampak mencampur adukkan liburan pribadi dengan urusan pemerintahan. Meskipun kantor presiden mengatakan perjalanan itu telah dibayar oleh Zelensky sendiri dan bukan dengan uang pemerintah, Zelensky mendapat kecaman keras karena kurangnya transparansi dalam perjalanan tersebut yang dibandingkan dengan liburan rahasia yang dilakukan pendahulunya Petro Poroshenko di Maladewa dan yang dikritik oleh Zelensky sendiri pada saat itu. Pada Januari 2021, Parlemen meloloskan rancangan undang-undang yang memperbarui dan mereformasi Undang-Undang Referendum Ukraina yang oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina dinyatakan tidak konstitusional pada 2018. Memperbaiki Undang-Undang Referendum telah menjadi salah satu janji kampanye Zelensky. Pada Juni 2021, Zelensky mengajukan kepada Verkhovna Rada sebuah undang-undang yang membuat daftar publik oligarki Ukraina, melarang mereka berpartisipasi dalam privatisasi perusahaan milik negara dan melarang mereka berkontribusi secara finansial kepada politisi. Para pemimpin partai oposisi mendukung tujuan Zelensky untuk mengurangi pengaruh oligarki pada politik di Ukraina, tetapi kritis terhadap pendekatannya dengan mengatakan bahwa daftar publik akan berbahaya karena memusatkan kekuasaan pada presiden dan tidak efektif karena oligarki hanyalah simbol korupsi yang lebih mengakar. Rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang pada September 2021.
Kritik terhadap pemerintahan Zelensky telah mengklaim bahwa dalam mengambil kekuasaan dari oligarki Ukraina, ia telah berusaha untuk memusatkan otoritas dan memperkuat posisi pribadinya. Zelensky menunjuk Andrei Buhdan sebagai kepala administrasi kepresidenan Ukraina. Sebelumnya, Buhdan pernah menjadi pengacara oligarki Ukraina Ihor Kolomoisky. Di bawah aturan Lustratun di Ukraina yang diperkenalkan pada tahun 2014 setelah Euromaidan, Buhdan tidak berhak memegang jabatan negara apapun hingga tahun 2024 karena jabatan pemerintahannya selama pemerintahan Azarov kedua. Namun, Buhdan berpendapat bahwa karena mengepalai pemerintahan kepresidenan tidak dianggap sebagai pekerjaan pegawai negeri, lustration tidak berlaku untuknya. Sejumlah anggota administrasi kepresidenan yang ditunjuk Zelensky adalah mantan rekan dari bekas perusahaan produksinya Kuartal 95, termasuk Ivan Bakanov yang menjadi wakil kepala dinas rahasia Ukraina. Mantan wakil menteri luar negeri Olena Zirkal menolak penunjukan sebagai wakil kepala administrasi kepresidenan, tetapi setuju untuk menjadi perwakilan Ukraina di pengadilan internasional mengenai Rusia. Permintaan Zelensky untuk mengganti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Jaksa, dan Kepala Dinas Keamanan Ukraina ditolak oleh parlemen. Zelensky juga memberhentikan dan mengganti 20 gubernur dari 24 oblast Ukraina. Oblast adalah daerah. Dalam pemilihan parlemen 21 Juli 2019, partai politik Zelensky, Partai Sluga Naroda atau Partai The Servant of the People atau Partai Hamba Rakyat memenangkan mayoritas partai tunggal pertama dalam sejarah Ukraina modern di parlemen dengan 43% suara daftar partai. Partainya memperoleh 254 dari 424 kursi. Setelah pemilihan, Zelensky menominasikan Oleksiy Honcharuk sebagai Perdana Menteri yang dengan cepat dikonfirmasi oleh parlemen. Parlemen juga mengukuhkan Andrei Zahorodniuk sebagai Menteri Pertahanan, Vadim Pristaiko sebagai Menteri Luar Negeri, dan Ivan Bakanov sebagai Kepala SBU. Arsen Avakov, seorang tokoh kontroversial karena tuduhan korupsi yang sudah berlangsung lama, dipertahankan sebagai Menteri Dalam Negeri. Dengan Honcharuk berargumen bahwa pemerintah yang relatif tidak berpengalaman membutuhkan administrator berpengalaman dan bahwa Avakov telah ditarik garis merah yang tidak dapat dilewati. Zelensky memberhentikan Buhdan sebagai kepala administrasi kepresidenannya pada 11 Februari 2020 dan mengangkat Andrei Yermak
sebagai penggantinya pada hari yang sama. Pada 6 Maret 2020, pemerintah Hun Caruk memberi jalan kepada pemerintah Dani Simhal. Pada saat itu, ada keresahan di pres atas kepergian Hun Caruk yang tergesa-gesa. Dalam pidatonya pada 4 Maret di Rada, Zelensky berkomitmen kembali untuk mereformasi domestik dan keuangan dan mengatakan bahwa dia tidak selalu bisa menjadi psikolog untuk semua orang, manajer khusus untuk seseorang, kolektor yang membutuhkan uang yang diperoleh dengan jujur, dan pengasuh anak, kementerian yang bertanggung jawab. Pada September 2020, peringkat persetujuan Zelensky telah turun menjadi kurang dari 32%. Pada 24 Maret 2021, Zelensky menandatangani Dekret 117/2021 yang menyetujui strategi untuk deokupasi dan reintegrasi wilayah yang diduduki sementara Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol. Salah satu janji kampanye utama Zelensky adalah untuk mengakhiri perang di Donbas dan menyelesaikan gerakan separatis yang disponsori Rusia di sana. Pada tanggal 3 Juni, Zelensky menunjuk mantan Presiden Leonid Kuchma sebagai perwakilan Ukraina di grup kontrak tripartit untuk menyelesaikan konflik. Pada 11 Juli 2019, Zelensky mengadakan percakapan telepon pertamanya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana ia mendesak Putin untuk mengadakan pembicaraan yang dimediasi oleh negara-negara Eropa. Kedua pemimpin juga membahas pertukaran tahanan yang ditahan oleh kedua belah pihak. Pada Oktober 2019, Zelensky mengumumkan kesepakatan awal yang dicapai dengan para separatis, di mana pemerintah Ukraina akan menghormati pemilihan umum yang diadakan di wilayah tersebut dengan imbalan Rusia menarik pasukannya yang tidak bertanda. Kesepakatan itu disambut dengan kritik keras dan protes oleh politisi dan publik Ukraina. Para pencela mencatat bahwa pemilihan yang diadakan di Donbas tidak mungkin bebas dan adil, bahwa separatis telah lama mengusir sebagian besar penduduk pro-Ukraina keluar dari wilayah tersebut untuk memastikan mayoritas pro-Rusia, dan bahwa tidak mungkin untuk memastikan Rusia mempertahankan posisinya. Zelensky membela negosiasinya dengan mengatakan pemilihan tidak akan diadakan sebelum penarikan Rusia. Perjanjian tersebut gagal meredakan konflik karena separatis melanjutkan serangan mereka dan Rusia terus memberi mereka senjata dan amunisi. Beberapa milisi nasionalis Ukraina dan mantan milisi juga menolak untuk menerima perjanjian tersebut, termasuk para pejuang Azov, sayap kanan di wilayah Luhansk, Donbas. Zelensky bertemu secara pribadi dengan beberapa kelompok ini dan mencoba meyakinkan mereka untuk menyerahkan senjata mereka yang tidak terdaftar
dan menerima perjanjian damai. Andrei Biletsky, pemimpin Korps Nasional Sayap Kanan dan Komandan Pertama Azov, menuduh Zelensky tidak menghormati veteran tentara dan bertindak atas nama Kremlin dengan membiarkan Ukraina rentan terhadap agresi Rusia. Pada akhirnya, kesepakatan damai gagal mengurangi kekerasan, apalagi mengakhiri perang. Pada bulan Desember 2019, Rusia dan Ukraina setuju untuk melanjutkan pembicaraan yang dimediasi oleh Prancis dan Jerman di bawah apa yang disebut format Normandia yang telah ditinggalkan pada tahun 2016. Itu adalah pertemuan tatap muka pertama Zelensky dengan Vladimir Putin. Pada Juli 2020, Zelensky mengumumkan gencatan senjata resmi dengan separatis. Lebih dari 20 upaya semacam itu sejak perang dimulai pada 2014. Meskipun gencatan senjata sering dilanggar selama beberapa tahun berikutnya dan kekerasan secara keseluruhan tetap tinggi, pelanggaran gencatan senjata pada tahun 2020 menurun lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Perjalanan resmi pertama Zelensky ke luar negeri sebagai presiden adalah ke Brussels pada Juni 2019, di mana ia bertemu dengan pejabat Uni Eropa dan NATO. Pada Agustus 2019, Zelensky berjanji untuk mencabut moratorium penggalian kuburan massal Polandia di Ukraina setelah pemerintah Ukraina sebelumnya melarang pihak Polandia melakukan penggalian terhadap korban Polandia dari pembantaian Volhynian yang dilakukan tentara pemberontak Ukraina, menyusul penghapusan tugu peringatan. Tentara pemberontak Ukraina di Rusjowice, Polandia Tenggara. Pada bulan September 2019, dilaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga memblokir pembayaran paket bantuan militer senilai 400 juta dolar yang diamanatkan oleh Kongres ke Ukraina untuk menekan Zelensky selama panggilan telepon Juli antara kedua presiden untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Joe Biden dan putranya Hunter Biden yang menduduki kursi dewan di perusahaan gas alam Ukraina Burisma Holding. Laporan ini adalah katalis untuk skandal Trump Ukraina dan penyelidikan pemakzulan terhadap Donald Trump. Zelensky telah membantah bahwa dia ditekan oleh Trump dan menyatakan bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam pemilihan asing. Dalam perjalanan ke Amerika Serikat pada September 2021, Zelensky terlibat dalam pembicaraan dan komitmen dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Menteri Energi Jennifer Granholm, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Presiden Zelensky dan Ibu Negara Olena Zelenska juga ambil bagian dalam pembukaan gedung Ukraina di Washington DC.
Dalam perjalanan yang sama, ia bertemu dengan CEO Apple, Tim Cook, dan dengan orang Ukraina di posisi senior di perusahaan teknologi Lembah Silikon, dan berbicara di Universitas Stanford. Ketika Zelensky masih berada di Amerika Serikat, tepat setelah menyampaikan pidato di PBB, upaya pembunuhan dilakukan di Ukraina terhadap Serhiy Shevir, ajudan terdekatnya. Shevir tidak terluka dalam serangan itu, meskipun supirnya dirawat di rumah sakit dengan 3 luka tembakan. Zelensky menerima beberapa penghargaan. Yang pertama dari Republik Ceko, menerima penghargaan Order of the White Lion First Class pada tahun 2022. Yang kedua dari Latvia, menerima penghargaan Commander of the Grand Cross of the Order of Piastur pada tahun 2022. Yang ketiga dari Lituania, menerima penghargaan Order of Vytautas the Great with the Golden Chain pada tahun 2022. Yang keempat dari Polandia, menerima penghargaan Jan Karski Eagle Award pada tahun 2022. Yang kelima dari negara Ukraina, menerima penghargaan Honorary Diploma of the Cabinet of Minister of Ukraina pada tahun 2003. Yang keenam dari Amerika Serikat, menerima penghargaan Ronald Reagan Freedom Award pada tahun 2022. Untuk video yang membahas tentang Presiden Zelensky, sampai di sini dulu. Demikian video tentang silsilah Presiden Vladimir Alexandrovich Zelensky atau Vladimir Zelensky atau Volodymyr Zelensky dari negara Ukraina. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.